Semangat pagi anak-anak. Pagi ya sama dua hebat. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apa kalian sudah mengisi daftar hadir di Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah. Karena kehadiran Sudah, Pak. kalian dan ketepatan waktu kalian itu merupakan bagian dari penilaian keaktifan kalian. Siapa yang masih ingat pada pertemuan minggu lalu, apa yang kita pelajari? Ada yang masih ingat? Pemuaian. Jadi pada pertemuan lalu kalian sudah mempelajari pengaruh kalor terhadap dimensi sebuah benda. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan lebih fokus kepada kalor. Buka pembelajaran hari ini dengan pantun. Si Joni pergi ke Bogor, beli kawat di toko besi. Hari ini kita belajar kalor, tetap semangat dan konsentrasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu atau wujud benda dengan tepat dan sistematis. Kalian amati baik-baik beberapa gambar berikut. Jadi gambar pertama ini, apa yang kalian amati? Ketiga, Mana? Menguap. air yang menguap. Dari 3 gambar yang kamu amati, Perubahan wujud bendanya, Pak. perubahan wujud benda. Nah, hari ini kalian bisa berdiskusi dan menyelesaikan lembar kerja yang Pak Beri berikan di Google Classroom kalian masing-masing. Sudah, Nanti ada link tentang virtual lab, melakukan percobaan dengan aplikasi yang namanya PET. Nah, sekarang Pak Beri akan coba share. Mungkin kalian bisa melihat. Sudah bisa diamati, anak-anak? Kelompok 3 sudah ada Anissa dan Fauzan. Bagus. Dari kelompok 2, Pak. Ya, siapa? Wildan, Pak. Wildan. Untuk hasil pengamatan, kami memperoleh hasil yang sama, seperti pada kelompok 1. Yang ingin kami tambahkan adalah dari hasil diskusi kelompok, dan setelah mencari referensi dari internet, salah satu yang mempengaruhi kenaikan suhu adalah jenis bendanya. Pada percobaan pertama, ukuran bendanya sama, tetapi kenaikan suhunya berbeda. Sehingga kami berpendapat bahwa jenis bahan mempengaruhi kenaikan suhu. Begitu juga dengan percobaan antara air dan minyak. Ukuran keduanya sama, tapi kenaikan suhunya yang dialaminya berbeda. Siapa yang ingin menampilkan simulasi percobaan virtualnya? Saya persilahkan. Saya, Pak. Coba, Pak. Baik, Vincent. Silahkan coba tampilkan. Percobaan yang pertama itu batu bata, brick, dan iron. Baik. Komputer. Yang lain silahkan perhatikan. Apakah sama dengan hasil diskusi kalian? Baik, sekarang kelompok 3. Siapa yang bisa menyampaikan hasil diskusi kalian? Dipersilahkan. Anissa. Ya, silahkan Anissa. Saya ingin membacakan hasil diskusi kelompok 3. Nah, untuk pertanyaan besaran apakah yang menentukan kenaikan suhu di antara kedua pasangan benda tersebut? Nah, menurut kelompok saya, yang menentukan kenaikan suhu di antara pasangan benda tersebut itu ada 2. Yang pertama itu massa benda, dan yang kedua itu jenis benda. Nah, jika massanya itu semakin besar, kenaikan suhunya akan lebih lambat daripada massa benda yang lebih kecil. Jenis bendanya juga berpengaruh. Itu terlihat dari perbedaan kenaikan suhu antara besi dan massa benda serta antara minyak dan air. Padahal ukuran keduanya itu sama. Yang kalian amati, gambar-gambar tadi, itu semua terjadi karena adanya kalor yang diterima atau diserap oleh sebuah benda. Secara umum, kalor itu bisa mengubah suhu benda, juga bisa mengubah wujud benda. Tapi yang harus kalian perhatikan baik-baik adalah
perubahan yang mereka alami itu tidak terjadi secara bersamaan. Jadi, ketika benda berubah suhu, wujudnya tetap. Kalian ingat-ingat pada saat memanaskan air tentang perubahan suhu. Yang namanya perubahan suhu itu kan berarti ada kenaikan suhu atau penurunan suhu. Simbolnya adalah delta T. Kalian lihat di layar, delta T itu berarti berkaitan dengan perubahan suhu. Ketika menyangkut perubahan suhu, kalian gunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Apa yang dilakukan oleh zat cair ini sehingga dia bisa membeku? Membeku itu berarti menjadi dingin, kan? Kenapa begitu? Iya. Karena dia melepaskan panasnya. Dia membuang panasnya. Makanya suhunya turun. Paham ya? Sebaliknya, misalkan dari cair ke gas. Namanya apa? Menguap. Menguap. Kenapa dia bisa menguap? Karena cairnya itu mengambil panas. Ya kan? Sehingga suhunya meningkat dan lama-lama dia akan berubah wujud pada titik didihnya. Ya, jadi ini kalian bisa ingat-ingat, ini adalah peristiwa yang sering kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini semua terjadi karena apa? Kalor. Jadi kalian sudah tahu kan, seperti tadi pada kesimpulan, apa pengaruh kalor terhadap sebuah benda. Saya dipersilahkan. Silahkan. Saya, Pak. Baik, Regita. Silahkan, Regita. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kalor atau yang bisa dikenal sebagai panas dapat menyebabkan suhu benda berubah atau yang berubah. Setelah kalian menyimpulkan hasil pembelajaran, siapa yang ingin menyampaikan refleksi hasil pembelajaran? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang mungkin menjadi kesulitan kalian dari pembelajaran pada hari ini? Gisna, silakan Gisna, ya. Ya, jadi setelah kita mempelajari ilmu tentang kalor pada hari ini, kita sadar bahwa banyak kejadian di kehidupan sehari-hari kita yang berhubungan dengan suhu. Pak Beri akan memberikan kalian evaluasi sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pelajaran kita pada hari ini. Silahkan, di Google Classroom kalian, sudah Pak Beri kirimkan link untuk evaluasi semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan dari hasil diskusi kalian, kelompok yang paling aktif pada pembelajaran hari ini adalah kelompok 4 dan kelompok 6. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 dan 6. Pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi tentang perpindahan kalor. Ketua kelas, tolong pimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Regita. Ya, Pak. Ya, teman-teman. Terima kasih, Regita. Tetap semangat, anak-anak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi